Pada tahun 2015, satu dekade yang lalu, Islamic State atau yang disebut dengan ISIS membunuh 21 pekerja imigran Kristen gereja Koptik Mesir di sebuah pantai di negara Libya, Afrika Utara, tepatnya di kota Sirte. Ini adalah kisah nyata tentang mereka yang mengasihi Tuhannya dan mereka yang membencinya. Pada awal ke-21, ISIS mulai menteror, membersihkan kekristenan di Afrika Utara ini dengan cara membunuh atau mengusir mereka dari kota Sirte di Libya. Pada Desember 2014, mereka menangkap 7 orang Kristen Koptik Mesir ketika mereka dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Mesir. Pada seminggu berikutnya, pada Sabtu dini hari, ISIS juga menyerang sebuah shelter di mana para imigran dari Mesir tinggal. Dengan senjata api, serbu, dan mengendari 4 buah kendaraan, para penculik mendatangi kamar demi kamar, kemudian meminta dokumen identitas. Mereka satu persatu memisahkan antara warga Muslim dan warga Kristen. Kelompok ini kemudian memborgol 13 orang serta menutup mata orang-orang Kristen itu dan membawa mereka pergi. Setelah sampai ke markas ISIS, mereka dikumpulkan dalam sebuah penjara bawah tanah. Di sana ada seorang tahanan warga kulit hitam dari Ghana. Ketika tentara ISIS itu mau melepaskan dia, tetapi dia tidak mau dilepaskan. Dia mengatakan kepada tentara ISIS itu, ia adalah menyembah kepada Tuhan yang sama dengan orang-orang Kristen yang mereka culik itu, dan menjadi orang yang ke-21 yang ada dalam penjara bawah tanah tersebut. Pada beberapa minggu awal, ke-21 tahanan Kristen tersebut, mereka diperlakukan sangat baik. Mereka diberi makanan dan minuman yang enak. Dari perlakuan dengan yang baik, dengan diberi uang. Tujuannya adalah agar mereka dapat menyangkal keyakinan mereka kepada Kristus. Tetapi semuanya itu tidak berguna. Mereka tetap teguh pada iman percaya mereka. Sampai akhirnya para anggota ISIS tersebut merubah metode mereka yang baik menjadi metode kekerasan dan penyiksaan. Para orang-orang Kristen Koptik ini disuruh ke pantai untuk mengangkat dan menyeret karung berisi pasir yang berat. Apabila mereka terjatuh, maka mereka akan dipukul, ditendang. Penyiksaan ini terus berlanjut. Ketika malam hari di tempat mereka di penjara, tempat mereka diberi air sehingga mereka tidak dapat tidur. Para alkucu ISIS memanggil mereka satu persatu, memukuli mereka, menendang mereka, menyudut mereka dengan rokok, dan berkata, "Sangkal saja imanmu ini kepada Yesus, dan semuanya ini akan berakhir, dan kamu dapat kembali pulang ke rumahmu untuk bertemu dengan anak, istri, ayah, ibu, dan saudaramu. Untuk apa semua penderitaanmu ini?" Tetapi para tawanan ini tidak menyangkal iman mereka. Tuhan bersama mereka. Semakin mereka disiksa, mereka semakin meneguhkan imannya dan menjawab. Yesus berkata bahwa kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi barang siapa yang bertahan pada kesudahannya akan diselamatkan. Pada hari berikutnya,
Para tawanan dipaksa untuk mengenakan pakaian oranye dan berjalan di sepanjang pantai. Kemudian disejajarkan. Tidak ada kata-kata dari tawanan, hanya doa yang terus mereka panjatkan kepada Tuhan mereka. Kemudian tentara ISIS pun akhirnya memenggal kepala mereka satu persatu, berharap ada beberapa tawanan yang menyangkal iman mereka kepada Kristus. Akan tetapi tidak ada satupun yang menyangkal iman mereka. Akhirnya kesemuanya meninggal dengan nama Yesus di bibir mereka.